Gimana nih Voltagers? Pasti kalian excited juga ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan welcome home. Dan buat kalian juga yang ingin join CG, kalian bisa scan QR code di bawah ini. Nah teman-teman, gak sabar nih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk hari ini Tuhan. Karena kami bisa memulai ibadah Natal kami pada hari ini. Kau berkati itu Tuhan agar ibadah Natal kami hari ini bisa dipenuhi dengan sukacita. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Marilah sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, Dia tebus dosa
Sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Oh,
Yuk kita siapkan hati kita. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. And fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I'll leave
love you, Lord. Thank you for love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's enjoy this moment. Hallelujah. Yararabayas. Sama-sama kita katakan. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. One last time. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sing praises to your name. Angkat tanganmu voltages dan katakan praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name. Oh Lord,
Hari ini kami merayakan ya Tuhan kelahiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena Engkau mau datang ke dunia menyelamatkan kami. Hingga kami ada di sini, kami berdiri di sini. Kami mau menyembah Engkau selamanya. Kami milik-Mu selamanya ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman. Kami mau buka hati kami untuk Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau yang bekerja, Roh Kudus. Satu persatu dimanapun berada. Tuhan punya pesan masing-masing secara spesifik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Wow. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih semua kakak-kakak PAW. Apa kabar Voltagers? Bersukacita senantiasa ya, karena hari ini juga kita merayakan Natal. Minggu depan ya, seminggu lagi kita udah bersiap-siap untuk memasuki tahun baru. Tentu ketika kita mau masuk ke tahun yang baru, kita punya harapan. Siapa yang punya list? Biasa ada list tahun depan. Ada aku mau berubah menjadi lebih baik, pasti ya. Harapannya tuh pasti mau jadi lebih baik daripada tahun sebelumnya, nggak ada. Namanya harapan tuh pengen lebih buruk. Tapi ingat bahwa ketika kita berharap, ketika kita menginginkan dan merindukan sesuatu, jangan berharap pada sesuatu yang bisa sirna. Ya. Jangan berharap pada sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi kita mau berharap hanya sama Tuhan. Ketika kita punya harapan, di situ ada semangat. Ketika kita punya harapan, di situ kita akan berusaha. Ketika kita punya harapan, di situ kita akan melihat Tuhan bekerja juga di dalam hidup kita. Beda dengan orang-orang yang gak punya harapan. Kali-kali kasih ilustrasi ya. Anggaplah ada owner satu perusahaan yang besar, terkenal ya. Orangnya juga punya segala sesuatu. Dan pada saat itu mengatakan kepada kita bahwa ada harta karun di bawah tanah. Dan kita semua boleh menggalinya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan biasa aja? Enggak dong. Pasti kita ingin juga menggali, kita juga pengen mendapatkannya. Pada saat semuanya wah sukacita, punya kesempatan yang sama untuk dapatkan harta karun itu. Pasti kita juga akan berusaha gali lagi. Pada saat menggali, supaya kita mendapatkan sesuatu yang ada di dalam tanah itu, harta karun itu, kita menemukan beberapa tantangan. Panas, capek, kok nggak nyampe ya, gali terus. Ini loh bedanya orang yang punya harapan sama yang enggak. Kalau yang punya harapan, dia tahu ada janji yang dia bisa ambil. Dia akan terus melakukannya sampai dia dapat. Orang yang punya harapan ketika mengalami tantangan, ketika walaupun panas, ketika di dalam kayak gitu ya, capek. Tapi dia tahu dia pasti akan mendapatkannya. Bersemangat terus, itu yang punya harapan. Yang gak punya harapan, ketika udah mau nyampe, dia pikir aduh panas, gelap, capek. Gak mungkin
mau dapat. Itu mungkin cuman pura-pura. Udahlah, balik. Kalau nanti kalian lihat ya, ada satu gambar di situ. Nyaris nyampe, tapi orangnya gak punya harapan. Itu balik lagi. Gak mungkin. Dia ambil alatnya dan dia balik. Dia gak bisa mendapatkan apa yang dijanjikan. Tetapi beda dengan orang yang punya harapan. Dia terus akan gali sampai dapat. Tahu nggak? Ketika kita memplanningkan sesuatu, kita tahu nih, ya, mau masuk tahun yang baru, hari ini hari Natal, kita sudah dapatkan janji Tuhan, yaitu apa? Keselamatan, di mana Tuhan Yesus juga lahir dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Tuhan juga akan terus menepati janjinya. Karena itu jangan berhenti untuk berharap. Amsal 23 ayat 18. Nanti kalau teman-teman baca Amsal 23 ayat 18 ini, teman-teman pasti tahu bahwa Tuhan itu tidak main-main juga dengan janjinya. Jadi kita selalu punya alasan untuk berharap. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, firman Tuhan katakan, dan harapanmu tidak akan hilang. Sebenarnya kita ini sudah menjalankan, sudah melalui harapan-harapan dan juga melewatinya loh. Percaya atau enggak? Kalian pernah memplanningkan sesuatu? Liburan kah? Atau planning nanti mau CG bagi teman-teman yang ikut CG ya? Entah memplanningkan kalian akan pergi ke satu tempat atau memplanningkan kalian akan melakukan sesuatu di hari-hari ke depan, itu kalian udah punya iman loh bahwa besok itu kalian masih hidup. Bukankah itu masa depan sungguh ada? Kita percaya, amin. Disitulah harapan ada, gak akan hilang. Makanya itu kita berani untuk memplanningkan, merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depan. Itu harapan. Ya, ketika seorang mempunyai harapan, ketika kita tahu bahwa harapan itu akan menghasilkan penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita, tentu kita memilih untuk terus bersemangat. Nah sekarang, kepada siapa kita harus menaruh harapan kita? Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Harapan itu apa sih Kak? Dari tadi ngomong harapan, tapi harapan itu apa? Kita baca ya. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Satu kapal itu pasti punya yang namanya sauh. Sauh itu jangkar. Kalau jangkar itu dilepaskan di lautan, dia akan membuat kapal itu menjadi tenang, berada sampai di tempat tujuannya itu tenang. Walaupun ada ombak ya, dia akan membuat kapal itu tetap kuat, tidak terombang-ambing. Itulah harapan. Walaupun mungkin ketika kita pengen sesuatu ya, berharap sesuatu. Berharap keluarga kita dipulihkan, tapi kok masih melihat ada pertengkaran, masih melihat banyak permusuhan. Pengharapan itu akan membuat kita kuat, akan membuat kita aman. Karena kita tahu pasti suatu saat Tuhan akan pulihkan.
Janji Tuhan itu gak pernah diingkari. Ya, ketika kita berharap terus, mungkin yang kita lihat itu gak sesuai dengan harapan kita. Tetapi iman kita ini udah bangkit. Dan kita percaya one day apa yang aku lihat ini itu akan berubah. Itu pasti terjadi. Ketika kamu terus memegang harapan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Katakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan. Kenapa? Karena manusia terbatas, enggak sempurna. Jangan berharap kepada benda atau harta yang mungkin sekarang ini kau miliki. Karena suatu saat nanti itu gak ada gunanya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang saat ini kita lihat itu sementara. Tapi kalau kita melihatnya kepada Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, itu sifatnya kekal selama-lamanya. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bagi kita ya, bagi kita mungkin kita melihat, enggak kok Kak, aku doa juga belum dijawab. Siapa tahu ketika Tuhan berkata, ini memang belum waktunya. Karena kalau terlalu cepat tidak baik buatmu. Atau ketika kita diberikan nanti kita bisa menjadi sombong. Ternyata apa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan diri kita. Tuhan tahu bagaimana atau kapan tepatnya janji itu akan diberikan. Terus berharap kepada Tuhan. Ada dua tokoh di Alkitab dijanjikan untuk melihat Mesias. Mereka gak akan meninggal sebelum mereka melihat Mesias. Lukas 2, nanti teman-teman juga bisa baca selengkapnya ya semuanya. Kita gak akan baca semuanya tapi Kak Arli akan ambil beberapa ayat. Dari Lukas 2 ayat 22 sampai 38. Lukas 2 ayat 22 sampai 38. Ayat 22 dulu ya kita baca. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ini Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Berhenti dulu sampai situ. Jadi ada tradisi bangsa Yahudi, setiap anak laki-laki yang sulung itu ada waktunya, waktu pentahiran diserahkan kepada Tuhan. Ya, mereka juga menyediakan korban buat Tuhan. Kemudian mereka berdoa untuk anak laki-laki sulung mereka. Di situ ada dua orang yang benar dan saleh. Dan juga dijanjikan sama Roh Kudus bahwa mereka gak akan mati sebelum mereka melihat Mesias. Siapa aja? Yang pertama, ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ingat ya, seorang yang benar dan saleh itu selalu dipimpin sama Roh Kudus. Jadi berharap terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, berharap terus Roh Kudus memenuhi kita dan berada di atas kita. Ya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Nih Roh Kudus yang tuntun Simeon datang ke bait Allah. Kok pas ya waktunya di situ Tuhan Yesus juga diserahkan. Kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Kita lanjut ya. Ia
Kali ulang ya, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya dan sambil memuji Allah. Simeon bersukacita ketika dikasih tahu sama Roh Kudus, ini loh Mesias. Masih baby, tapi hatinya itu penuh dengan sukacita karena apa? Pengharapannya selama ini untuk melihat Mesias terjadi, digenapi. Lalu ada yang kedua, ayat yang ke-36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nih orang yang benar juga. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Harapan dari Simeon dan Hana itu terkabul ketika mereka melihat Yesus. Orang yang berharap kepada Tuhan itu gak pernah dikecewakan. Amin. Katakan kepada dirimu, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tapi Tuhan juga mau kita punya bagiannya, kita ambil bagiannya. Bagian kita sendiri ya. Kalau Tuhan bagiannya adalah untuk memberikan apa yang Dia janjikan. Kalau kita, bagian kita apa? Kalau kita udah tahu nih, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, maka bagian kita apa? Jangan berhenti untuk berharap. Jangan berhenti untuk berharap. Itu aja Kak. Percaya. Kalau orang yang gak berhenti berharap, itu gak akan sambil gini, nunggu deh. Gak ngelakuin apa-apa. Nanti pasti Tuhan akan kasih kok. Diem aja deh di rumah. Gak perlu untuk berdoa, gak perlu untuk melakukan sesuatu, pasti Tuhan nanti akan berikan. Tidak. Orang yang gak berhenti berharap, dia akan mempersiapkan diri. Dia akan bersemangat. Contohnya apa? Apakah kalian ada yang ingin punya cita-cita untuk sekolah di luar negeri tetapi terkendala dengan keuangan? Terkendala dengan hal-hal yang lain sehingga itu mustahil buat kalian. Mustahil buat kalian untuk bisa sekolah di luar negeri. Apa bagian kita? Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Lakukan bagian kita. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berhenti dulu. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita punya cita-cita pingin ke luar negeri, tetaplah tekun belajar sehingga kita pun dibentuk mentalnya, tidak mudah menyerah dan itu membuat kita terus berharap sama Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena Tuhan itu sayang sama kita berharap sama Tuhan, maka disitulah Tuhan juga akan menepati janjinya. Jangan berhenti berharap, karena Tuhan ingin kita pun mempercayai Dia sepenuhnya. Amin. Terus berdoa, terus bertekun. Pengharapanmu
kepada Tuhan gak pernah sia-sia. Dan ketika kau udah mulai kayak, duh Kak, aku perlu untuk pertolongan karena sepertinya tidak mungkin. Carilah juga orang-orang yang bisa mendukungmu untuk terus mempercayai Tuhan Yesus. Carilah teman-teman yang ada di sekelilingmu yang membawa kamu kepada Yesus. Ya, karena dari situ ketika kamu didoakan, ketika kamu disemangati, harapanmu terus bangkit. Tuhan juga akan menepatinya. Tanpa terasa kamu akan mendekati janji Tuhan itu dan kau mendapatkannya. Amin. Kita mau baca ayat ini ya, Ibrani 6 ayat 19 lagi. Biarlah ini tuh jadi rema di dalam hati kita bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Ya, Ibrani 6 ayat yang ke-19 yang tadi kita baca ya. Saya undang juga untuk kakak-kakak PAW bisa naik. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh yang kuat ketika kita berharap sama Tuhan dan kita gak berhenti untuk berharap. Ketika kita saat ini merayakan Natal, hari kita sama-sama juga deklarasikan ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tahu nggak? Pengharapan kita itu ada karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Gak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita merayakan Natal hari ini. Karena harapan kita untuk diselamatkan udah digenapi sama Allah Bapa. Dengan adanya Yesus. Mari kita sembah Dia ya. Mari kita menaruh harapan kita sama Tuhan. Mari sama-sama tutup matanya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Taruh harapanmu hanya pada Dia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Karena itu kita bisa berharap kepadanya. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib.
karena harapan-harapanmu itu sudah dikabulkan sama Tuhan. Coba ingat-ingat lagi apa yang sudah kita doakan dan itu terjadi. Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita say thank you Jesus? Sudahkah kita memuji dan memuliakan namanya bahkan bersaksi? Kalau itu belum kau lakukan, ayo lakukan. Karena ada orang-orang juga yang butuh pengharapan dan butuh kesaksian darimu untuk menguatkan mereka. Atau kau sedang berdoa, udah lama berdoa, tapi kok belum juga dapat. Berharaplah pada Tuhan dan jangan berhenti berharap. Karena Tuhan gak pernah mengecewakan. Sedikit lagi. Ketika belum melihat, lagi berdoa. Ketika belum melihat, ayo terus berdoa lagi. Ketika belum melihat, teruslah berharap sama Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Asal kau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Berharap terus sama Tuhan. Ya, hari-hari ini ketika kau ingin sesuatu dan kau masih mendoakannya, tulislah dan doakan. Kali mau berdoa buat teman-teman semua yang saat ini juga masih bergumul. Kau juga masih menginginkan dan berharap kepada Tuhan, tapi kalau belum melihat, taruhlah kedua tanganmu di hatimu seperti ini. Ya Tuhan, jamah setiap mereka yang saat ini masih bergumul. Biar mereka mendapatkan pengharapan terus ada di dalam Tuhan. Dan mereka menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sehingga mereka terus bersemangat, bertekun, mempersiapkan diri sampai nanti harapan mereka terkabul ya Tuhan di dalam Engkau. Sesuai dengan waktumu, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh chat ya. Teman-teman boleh tulis di bawah kalau misalnya perlu untuk didoakan. Atau kau masih berharap sesuatu, atau kau bersyukur, atau kau bersaksi apapun. Tulislah di situ supaya teman-temanmu juga tahu. Ya. Saat ini kita merayakan Natal. Dan kita mau bersuka cita bersama. Ya, kita mau sambut Tuhan Yesus kita. Mari kita sama-sama memuji namanya. Bertepuk tangan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. Buat kalian semua ya, damai sejahtera Allah menyertai kalian. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Kalau ada keluarga di sampingmu atau teman di sampingmu yang saat ini sama-sama ucapkan selamat Natal and Happy New Year. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry We Christmas. wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Happy New Year. And happy. Mari semua angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai Natal beserta denganmu dan keluarga, sukacita Natal juga akan kau rasakan. Jangan berhenti berharap, karena pengharapan pada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jesus loves you. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun hidupmu akan membawa engkau makin cinta Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang menerima berkat sama-sama